Baik, jumpa lagi dengan sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah rekomendasi kabel PD atau kabel charger atau kabel C2C yang untuk Samsung Superfast Charging 2.0 45 watt. Ini ada saya alat tes ponsel Samsung Galaxy A36 yang support Superfast Charging Samsung 45 watt atau 2.0. Ini ada sekitar 6 kabel yang akan saya reset buat charging ke ponselnya. Ada mulai dari brand Venson, arusnya 3 ampere, ada juga dari brand AOK, ini support arus 5 ampere. Kalau kabel itu saya menggunakan satuan arus ya, arus 5 ampere. Kalau watt itu ya tambahan. Ini ada Anker Zulu yang support arus 5 ampere 240 watt. Ada juga dari brand Olight, ini support arus 5 ampere juga 100 watt, ini lihat. Nah, kemudian ada juga dari brand Basius support arus 5 ampere 100 watt. Terakhir nanti dari brand Momex, ini support daya 100 watt 5 ampere. Seperti apa performa ke-6 kabel yang saya rekomendasikan buat Samsung Superfast Charging 2.0 45 watt ini? Simak videonya. Oke, pertama coba saya menggunakan kabel charger Venson. Ini support arus 3 ampere. Ini kabel dalam paket pembelian adapter charger Venson Ice Series 30 watt. Nah, ini ya Venson. Nah, tapi karena untuk Samsung 45 watt ini kan tidak mendukung buat Samsung 45 watt. Makanya saya menggunakan alat tes adapter charger Venson Gandas Charging 70 watt. Buat semua kabel saya menggunakan adapter charger ini ya. Lalu untuk alat tes lainnya saya menggunakan USB Dr. Cozy X1. Nah, seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Superfast Charging 2.0 aktif. Padahal menggunakan kabel arus 3 ampere. Ternyata bisa. Nah, di sini pentingnya saya menggunakan sistem reset mulai dari start kabel 3 ampere. Ternyata biasa. Oke. Sekarang lanjut kita cek dari sisi mungkin yang ada di sistem charging dahulu. Kok bisa ada tulisan Samsung Superfast Charging Connect gitu ya. Nah, sebentar. Nah, ini. Nah, ternyata dia memang benar-benar bisa Superfast Charging 2.0. Oke. Sekarang kita analisis dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif PPS. Kemudian seluruh dayanya 9 volt kali 3 maaf batuk. Kemudian seluruh dayanya kita lihat 3,8 ampere dikali 9 volt sama dengan 34 watt. Stabil di sini. Nah, padahal secara arus kabelnya 3 ampere. Jadi kabel arus 3 ampere itu tidak mungkin 3 ampere bulat seperti itu, tidak. Tapi dia pasti ada kelebihan. Nah, ini buktinya. Dia relnya mencapai 3,8 ampere. Jadi bisa ya. Oke, tes kabel selanjutnya dari brand AOK. Ini AOK 100 watt, ada digital display-nya. Nah, dia bentuk fisiknya seperti ini dari sisi bodi kabel. Nah, ya, warna port USB-C-nya hitam. Dia menggunakan bahan nylon braided seperti ini. Lalu yang saya suka dari kabel ini itu memiliki panjang 1,8 meter dan desainnya lentur. Lihat ini, saya goyang-goyang dia lumayan lentur. Nah, bisa terlihat ya goyangan dari kabel ini. Oke, sekarang coba saya cek dari sisi USB-C marker dahulu. Nah, kalau kabel itu support arus 5 ampere atau anggap minimal 100 watt ya, yang real itu ada USB-C markernya. Kalau di spesifikasi dia mengatakan support arus 5 ampere atau 100 watt atau 240 watt, tapi tidak ada USB-C markernya, itu bohong spesifikasinya atau tidak real. Lihat ini USB-C marker. Sebentar ya. Oh, saya lupa cara melakukan pengetesannya tidak seperti ini. Untuk USB-C marker itu harus dihubungkan seperti ini. Sekarang tinggal kita colokin ini, lihat. Langsung terhubung. Nah, ciri-ciri kabel yang USB-C markernya bagus itu ketika dicolokin dia stabil seperti ini. Beberapa tes saya ada kabel yang saya colokin dia nyala langsung mati USB-C markernya. Ada USB-C markernya tapi tidak stabil. Ini stabil, lihat. Nah, oke. Kita bisa membaca dari USB-C marker itu tentang spesifikasi dari kabel itu sendiri. Pertama, ini speednya USB 2.0 panjangnya 1 sampai 2 meter. Sudah sesuai. Ini panjangnya 1,8. Kemudian voltnya 20 volt. Current atau 5 ampere atau maksudnya arusnya ya, ini current itu 5 ampere. 20 volt dikali 5 sama dengan 100 watt. Sudah real. Nah, kalau beli kabel arusnya dia bilang di spesifikasi 120 watt atau 250 watt ataupun yang lain,
Ketika dites seperti ini dia tidak ada, artinya itu spesifikasinya sekali lagi tidak real. Oke, ini sudah selesai USB-C markernya ya. Kemudian kita cek dari sisi kemampuan ke Samsung. Nah, seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang ke Samsung 45 watt. Nah, lihat super fast charging 2.0 aktif dari baterai start 14%. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi struktur daya ya, tidak usah kita cek dari sisi sistem ponsel. Sekarang yang aktif PPS. Nah, ini ada digital display-nya. Ada dia kalau digital display kabel mengatakan 36 watt PD aktif atau fast charging-nya aktif. Kalau kita lihat dari sisi USB Dr. Cosi struktur dayanya 8,9 volt kali 3,7 ampere sama dengan 33, sekian watt. Nah, realnya dia kalau ke Samsung mencapai 3,7 ampere, dayanya 33 watt, sekian, status super fast charging Samsung 2.0 45 watt aktif. Rekomendasi kabel selanjutnya dari brand Anker. Ini Anker Zulu 240 watt, desainnya cukup simpel sekali. Ini menggunakan desain nylon braided seperti ini. Kemudian bodinya bahan dari aluminium simple. Nah, lihat. Untuk warna portnya warna hitam seperti ini. Oke, coba kita cek dahulu dari sisi USB-C marker tentang spesifikasi dari kabel ini. Nah, lihat nih ya, saya hubungkan untuk cek USB-C marker, langsung terdeteksi dengan baik. Untuk versi USB-nya atau speed USB-nya 2.0, panjangnya 1 meter. Voltnya 5 volt, maksudnya 50 volt. Current atau ampere dia mencapai 5 ampere, jadi 50 dikali 5 sama dengan 250 watt. Kalau secara spesifikasi yang di Anker dia mencapai 240 watt. Jadi USB-C markernya cukup bagus sekali dan sangat stabil sekali. Oke, lanjut kita cek langsung ke ponsel Samsung 45 watt. Lihat, sudah saya hubungkan. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 18%. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di struktur daya. Dia mencapai 3,4 ampere sama dengan 30 watt. Kalau voltnya 8,8 volt. Kenapa kok dayanya lumayan rendah dibandingkan pada kabel-kabel sebelumnya? Mungkin saja karena baterainya sudah terisi 19%. Lihat ini. Jadi dalam tes saya akan nanti semakin menurun karena baterainya semakin terisi banyak. Intinya dia support Samsung Super Fast Charging 2.0 atau 45 watt ya. Rel berada di arus di atas 3 ampere atau 29, sekian watt. Statusnya yang aktif PPS. Rekomendasi kabel selanjutnya dari brand Momex. Ini Momex magnetic. Jadi kabelnya di body nylon braidednya ini ada magnetnya. Tujuannya untuk kabel yang tidak digunakan tersimpan dengan rapi, bisa seperti ini, digulung seperti ini ya. Nah, kalau dari sisi daya dia support 100 watt. Nah, kalau 100 watt biasanya 20 volt 5 ampere. Oke, pertama coba saya cek dahulu dari sisi USB-C marker. Nah, lihat ini, mulai saya hubungkan. Nah, lihat dia mati. Nah, ini salah satu contoh kabel yang USB-C markernya kurang stabil, tapi dia tetap ada. Coba saya ulang lagi ya. Mungkin dia terbalik, mungkin seperti ini. Nah, mati lagi. Nah, seperti itu. Nah, ya kadang ada yang tidak mempermasalahkan, kadang ada yang mempermasalahkan. Coba saya balik seperti ini. Nah, mati lagi. Jadi intinya coba kita lihat pelan-pelan ya. Dia USB-C markernya seperti apa. Oke. Nah, 20 volt 5 ampere sama dengan 100 watt. USB-C marker tetap ada, tapi menurut saya kurang stabil ya. Putus seperti itu. Entah itu berefek pada ponselnya untuk jangka panjang atau tidak, belum teruji secara tes. Jadi intinya seperti itu ya. Oke. USB-C marker menurut saya standar lah ya, kurang stabil. Kemudian kita cek dari sisi langsung ke ponsel Samsung 45 wattnya. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini, mulai saya hubungkan ke Samsung 45 watt. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 20%. Oke, biarkan ponselnya standby. Lihat, dia arusnya lumayan bagus, mencapai 3,8 ampere. Sedangkan Anker tadi sekitar 3,3 ampere ya. Nah, lihat dia mencapai 33, sekian watt. Nah, jadi secara kemampuan charging cukup bagus di atas Anker. Nah, lihat ini. Nah, ya,
support super fast charging Samsung 2.0 45 watt rel berada di arus 3,7 ampere atau 34 watt. Oke, rekomendasi kabel selanjutnya dari brand Baseus. Ini Baseus Coolply. Nah, kabel ini unik desainnya. Dari sisi bodi kepala kabel menggunakan aluminium. Bodinya lihat ini ada campuran bahan PVC-nya. Lalu dari sisi ini ada indikator LED yang akan nyala ketika kita hubungkan ke listrik. Untuk warna portnya dia oranye. Nah, yang saya suka kabel ini tuh beda dibandingkan dengan kabel lain. Ini menggunakan bahan karet. Lihat ini. Tapi karetnya besar atau gendut, kira-kira seperti itu. Coba saya bandingkan misalnya dengan Anker. Lihat ini. Ini Anker 250 watt versus Baseus 100 watt. Lihat perbandingan kabelnya. Nah, lihat. Sangat besar Baseus. Nah, ya, lihat. Tapi dia juga lentur, lihat ini. Tingkat kelenturannya bahkan lebih lentur Baseus yang kabelnya besar dibandingkan dengan Anker, lihat. Nah, ya. Jadi kabel ini ukurannya besar tapi lentur, enak, sehingga tidak membuat rusak ponsel yang di-charge-nya. Oke, pertama kita cek dahulu dari sisi USB-C e-marker. Oke, nah lihat nih, mulai saya hubungkan USB-C e-markernya. Lihat, dia nyala dan stabil. Lihat ini ada indikator LED-nya yang akan nyala ketika kita hubungkan ke listrik, sehingga ini sebuah notifikasi yang bagus karena kabelnya kalau teraliri listrik atau aktif dia akan nyala. Lumayan lah, bisa membantu tentang notifikasi yang teraliri listrik. Sekarang kita lihat dari sisi speednya USB 2.0, panjangnya 1 meter. Nah, ini secara tulisan ini 100 watt, lihat. Tapi secara USB-C e-marker dia 50 volt dikali 5 ampere sama dengan 250 watt. Nah, kalau saya lebih percaya pada tes USB-C e-marker ini, sehingga saya mengatakan ini tulisannya salah atau perlu dikoreksi lah ya. Yang benar menurut saya 250 watt berdasarkan tes USB-C e-marker ini. Oke, lanjut kita cek dari sisi kemampuan charging ke ponsel Samsung 45 watt. Lihat ini, mulai saya hubungkan Samsung Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 22%. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB doktor. Lihat yang aktif VPS dia mencapai 9 volt kali 3,7 ampere sama dengan 33 watt. Cukup bagus sekali. Jadi dia secara ampere kabelnya 5 ampere. Jalan ke Samsung 3,7 ampere. Jadi kabel ini bisa ya digunakan untuk Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt rel mencapai 3,8 ampere atau 34 watt maksimalnya. Baik, rekomendasi kabel selanjutnya dari brand Olight. Ini support daya 100 watt, ada digital displaynya. Model desain bodinya dia seperti ini. Untuk portnya warna oranye ya. Nah, dia seperti ini. Lalu ini bahan nylon braided kabelnya. Nah, oke, coba saya tes dari sisi USB-C e-marker dahulu. Nah, lihat nih, mulai saya hubungkan. Nah, lihat terhubung dengan baik dan stabil. Nah, ini yang saya suka dari kabel PD Olight. Dia speednya menggunakan USB 3.2 generasi kedua. Ini sangat cepat sekali ya, kalau diistilahkan super speed. Nah, jarang ponsel yang menggunakan sistem port USB 3.2. Harganya mahal. Saya pun punya semua ponsel USB-C-nya rata-rata masih 2.0. Nah ya, jadi yang punya ponsel USB-C 3.2 atau generasi ketiga cukup recommended sekali kabel ini. Oke, lanjut kita bahas. Panjangnya dia 1 meter. Kemudian voltnya 20 volt. Current atau ampernya 5 ampere. Jadi sudah sesuai. Secara USB-C e-marker totalnya 100 watt, secara tulisan juga 100 watt. Lihat digital displaynya kalau nyala seperti ini. Oke, lanjut kita cek ke Samsung 45 watt. Lihat start dari baterai 23%, super fast charging 2.0 aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif BBS, kemudian seluruh dayanya 9 volt kali 3,8 ampere sama dengan 34 watt. Lihat digital displaynya status PD aktif dengan daya 30 watt. Jadi kabel ini support ya untuk Samsung 45 watt atau 2.0 rel berada di daya sekitar 34 sampai 35 watt naik turun.
Baik, jadi kesimpulannya kabel PD yang saya rekomendasikan ada sekitar 6 kabel ke ponsel Samsung 45 Watt. Secara protokol isi daya cepat semuanya support ya Samsung 45 Watt, mulai dari ampere 3 ampere bisa dilihat di sini, mulai dari merek Anker hingga AOK, Baseus, Vengeance semuanya support Samsung 45 Watt. Nah, tapi saya lebih suka atau merekomendasikan dari 3 kabel ini. Kenapa? Karena dari sisi USB-C e-marker dia stabil, kemudian dari sisi ampere dia besar. Nah, ini ada pada Olight 100 Watt, AOK 100 Watt, dan Baseus 100 Watt atau 250 Watt. Ini cukup bagus sekali. Nah, sedangkan ketiga kabel ini menurut saya ada berbagai macam minus. Contoh dari Vengeance 3 ampere ini, dia secara spesifikasi 3 ampere tapi bisa jalan di 3 ampere lebih atau support Samsung 45 Watt. Kalau dipakai sih tidak ada masalah ya, dia tetap bisa. Tapi yang dikhawatirkan kalau dipakai secara terus-menerus, kadang kalau melebihi batas maksimal yang ada di spesifikasi ini, takutnya panas kabelnya. Tapi tidak ada masalah sih menurut saya cuma mengatakan seperti itu berdasarkan pendapat saya. Oke, lanjut. Kalau dari segi keminusan dari brand Momax ini, dia dari segi arus juga cukup bagus sekali, sekitar di daya 33 sampai 35 Watt. Tapi sayang, dia USB-C e-markernya kurang stabil. Ketika dicolokin dia putus, tapi tetap ada USB-C e-markernya. Lalu kalau yang minusnya di Anker ini, dia dari sisi USB-C e-marker stabil tapi dayanya lebih rendah ketimbang kelima kabel charger ini. Jadi yang kualitas atau performanya yang paling bagus menurut saya ada di 3 ini, Baseus, AOK, dan Olight. Kalau ketiga yang ada di sini plus minus. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes rekomendasi kabel yang support Samsung Super Fast Charging 45 Watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua kabel dalam tes video ini yang support Samsung Super Fast Charging 45 Watt atau 2.0, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.